Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2025, update pada Selasa 28 Januari 2025. Baru-baru ini Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor S37 MK02 2025. Surat apakah yang diterbitkan oleh Sri Mulyani? Apakah terkait dengan kenaikan gaji? Kalau iya, berapa persen kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Gaji PNS ataupun pensiunan PNS sebentar lagi akan cair di bulan Februari 2025, tepatnya sekitar 3 hari lagi menjelang pencairan gaji, baik bagi PNS maupun pensiunan PNS. Tentu banyak dari PNS dan pensiunan yang masih bertanya-tanya hingga saat ini, apakah gaji mereka akan naik di tahun ini, tepatnya di Februari 2025. Nah, baru-baru ini Menteri Keuangan juga mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan kenaikan gaji. Apakah terkait dengan kenaikan gaji atau tidak? Nah, kalau kita lihat dulu informasi dari Sri Mulyani baru-baru ini. Nah, Sri Mulyani merilis 16 belanja yang harus dipangkas oleh kementerian dan lembaga. Nah, ini ada beberapa kementerian lembaga yang akan dipangkas untuk belanjanya. Kemudian juga hemat 256,1 triliun daftar anggaran kementerian dan lembaga yang bakal dipangkas oleh Sri Mulyani. Nah, kalau kita lihat dulu informasi dari Sri Mulyani ya terkait dengan pemangkasan anggaran atau hemat anggaran. Sehingga apakah kenaikan gaji ini akan dilakukan? Nah, kita lihat dulu informasi dari Sri Mulyani sebelum kita simpulkan terkait dengan kenaikan gaji. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah strategis untuk memastikan efisiensi anggaran negara tahun 2025 dengan menerbitkan surat bernomor S37 MK02 2025. Surat ini ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden nomor 1/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto yang menggariskan penghematan anggaran hingga total 306,69 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 256,1 triliun dialokasikan untuk pemangkasan belanja kementerian lembaga atau KL. Pemangkasan ini terdiri dari 16 item yang menjadi fokus utama pengurangan anggaran di setiap kementerian lembaga. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemangkasan pengeluaran untuk alat tulis kantor hingga 90%. Selain itu, kegiatan seremonial juga dipotong anggarannya sebesar 56,9%, sementara rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya dikurangi hingga 45%. Anggaran untuk kajian dan analisis pun tak luput dari penyesuaian, dengan pengurangan mencapai 51,5%, diikuti oleh diklat dan bimbingan teknis yang dipangkas sebesar 29%. Penghematan juga diterapkan pada honor output kegiatan dan jasa profesi dengan pengurangan hingga 40%. Sementara percetakan dan souvenir mengalami pemangkasan tajam hingga 75,9%. Efisiensi serupa dilakukan pada biaya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan yang dipotong sebesar 73,3%, serta lisensi aplikasi yang mengalami pengurangan 21,6%. Jasa konsultasi juga dikurangi hingga 45,7%, sementara bantuan pemerintah disesuaikan dengan prioritas dan dipangkas sebesar 16,7%. Pemeliharaan dan perawatan aset dipotong 10,2%, sedangkan perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam pengeluaran dikurangi sebesar 53,9%. Tidak hanya itu, anggaran untuk peralatan dan mesin juga dikurangi 28%. Diikuti pengurangan pada infrastruktur sebesar 34,3%. Pos terakhir yaitu belanja lainnya turut mengalami penghematan besar hingga 59,1%. Sri Mulyani menegaskan bahwa kementerian lembaga wajib menyesuaikan revisi anggaran sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan. Revisi ini harus segera diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum diserahkan kembali ke Kemenkeu. Apabila sampai dengan 14 Maret 2025, Kementerian Lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2D, maka Kementerian Keuangan CQ Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman 4A DIPA Tegas Sri Mulyani. Instruksi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa setiap kementerian lembaga tetap mendukung prioritas pembangunan nasional tanpa pemborosan anggaran. Nah, menjelang pencairan gaji pensiunan PNS ataupun PNS yang akan disalurkan pada Februari 2025 mendatang, kalau kita lihat untuk nominal gaji, apakah ada perubahan atau tidak? Nah, awalnya desas-desus soal kenaikan gaji pensiunan PNS yang akan naik tahun 2025 ini memang sangat santer beredar di media sosial. Kenaikan baik untuk PNS maupun pensiunan PNS. Jika gaji pensiunan PNS benar-benar naik tahun 2025, baik untuk PNS maupun pensiunan, maka akan beberapa tunjangan juga pastinya akan ikut turut naik pula. Kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan PNS ini jika benar terjadi, pastinya juga akan berdampak pada perputaran ekonomi. Namun hingga saat ini, berdasarkan data yang kita himpun, pada Selasa 28 Januari 2025, pemerintah masih belum mengeluarkan terkait dengan regulasi kenaikan gaji di tahun 2025. Ada satu alasan yang paling penting mengapa hingga saat ini gaji PNS ataupun pensiunan PNS Februari 2025 mendatang belum diumumkan terkait dengan kenaikannya. Alasannya adalah karena pemerintah belum memutuskan hal tersebut ya. Belum membuat regulasi hal tersebut dan belum mengumumkan. Jadi, tentu selama pemerintah belum membuat keputusan terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS maupun pensiunan PNS itu, maka skema gaji pensiunan PNS atau PNS semua golongan tentu akan masih sama seperti di Januari 2025. Sebagai contoh kita lihat untuk gaji pensiunan PNS itu masih memiliki angka terendah di angka Rp1.748.100. Sedangkan untuk golongan 1 di 1D bisa mencapai Rp2.256.700. Kemudian golongan 2 tertingginya mencapai Rp3.208.800. Kemudian pensiunan PNS golongan 3 tertinggi mencapai Rp4.029.600. Dan golongan 4 tertingginya mencapai Rp4.957.100. Tentu ini belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Nah, itulah informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan.